Shalom adik-adik acik semua. Kak Nathan percaya kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia menolong dan Dia melindungi kita. Amin. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama beribadah ya. Sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kak Nathan akan memimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap memuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Mari sama-sama berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita menari bagi Tuhan ya. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Silakan duduk. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dan mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau adik-adik belum tahu lagu ini, bisa sama-sama belajar ya sama Kak Nathan ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu ini. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
Oke, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu ini ya. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Oke, adik-adik semua, sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua siap? Ya, oke. Sekarang sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Roh Kudus, mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Jikalau adik-adik semua sudah siap, kita akan belajar tentang tokoh dalam Alkitab, yaitu manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Adik-adik ada yang tahu? Siapa namanya? Yaitu Adam. Jadi jikalau ada yang bertanya sama adik-adik, siapakah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Adik-adik langsung menjawab Adam. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah menciptakan Adam? Atau melalui apa Allah menciptakan Adam? Nah, Allah menciptakan Adam melalui debu tanah. Jadi Allah membentuk manusia melalui debu tanah. Dan setelah terbentuk, Allah menghembuskan nafas hidup di dalam hidung manusia yang telah dibentuk oleh Allah itu, yaitu Adam. Oke. Apa pekerjaan Adam yang diberikan oleh Allah? Yaitu untuk mengusahakan Taman Eden. Karena Adam ketika ia diciptakan, ia ditempatkan di Taman Eden. Dan untuk mengusahakan taman tersebut. Dan juga untuk memberi nama segala makhluk hidup atau binatang-binatang. Nah, setelah Adam melakukan itu, dan dia telah melihat semua makhluk atau binatang, Adam mulai berpikir bahwa ia tidak menemukan seorang yang sama dengan dia. Atau kalau dalam bahasa Alkitab,
sepadan, dan juga bisa diartikan sama dengan dia, seperti manusia. Ya, pastinya ia berpikir, Tuhan, gimana aku tidak menemukan yang sama dengan saya? Dan akhirnya Allah menciptakan seorang perempuan yang sama dengan Adam, seperti manusia. Nah, bagaimana Allah menciptakan perempuan tersebut? Yaitu Allah membuat Adam tertidur nyenyak, sangat nyenyak dia tidur. Dan akhirnya Allah mengambil tulang rusuk daripada Adam dan dibentuknya lah manusia, yaitu seorang perempuan, dan diberikan nama Hawa. Jadi nama perempuan yang diciptakan oleh Allah pertama kali yaitu Hawa, bukan Adam. Hawa. Jadi ada dua manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Coba kita bayangkan, pada waktu itu enaknya yang mereka bisa bicara langsung, dan mereka bisa ketemu secara langsung kepada Tuhan. Mereka bisa bicara-bicara, ngomong-ngomong sama Tuhan, dan mereka bisa ketemu langsung kepada Tuhan. Tetapi ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melakukan dosa, sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Akhirnya hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Komunikasi antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia semakin berbuat dosa. Nah, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, Dia telah datang ke dunia, Dia telah disalib, mati, dikuburkan, dan telah bangkit naik ke surga. Yesus Kristuslah yang memperbaiki hubungan kita antara Allah dengan manusia. Artinya, sekarang kita bisa mengenal Allah, dan sekarang juga kita bisa berbicara kepada Tuhan setiap saat, di mana saja, yaitu melalui doa, melalui pujian kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sekarang bisa ketemu langsung sama Tuhan? Oke, sekarang kita tidak bisa ketemu secara langsung dengan Tuhan, tetapi kita punya Allah, yaitu Allah Maha Hadir. Nah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang mau berbicara setiap hari kepada Tuhan? Ayo, adakah adik-adik yang sangat rindu dan sangat mau, atau sampai saat ini selalu berbicara dengan Tuhan? Yaitu melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui baca Alkitab. Nah, kita juga bisa berbicara kepada Tuhan melalui Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita juga bisa berbicara kepada Tuhan, karena di dalam Alkitab tertulis firman Tuhan, kata-kata Tuhan.
Jadi pada waktu Adam dan Hawa mereka bisa ketemu secara langsung dan mereka bisa berbicara secara langsung, tetapi akibat dosa menjadi rusak itu semua. Tetapi sekarang melalui Yesus Kristus kita bisa berbicara dan juga bisa kita merasakan hadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Allah yang Maha Hadir, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, adik-adik semua mau terus berbicara kepada Tuhan dan merasakan hadiran Tuhan? Oke, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang Kak Nathan bisa sampaikan. Dan sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarlah kami supaya kami terus memiliki sesuatu kesukaan, kesenangan untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, melalui baca firman Tuhan, melalui pujian penyembahan kami. Dan kami juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Pujilah Engkau Yesus, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengarkan firman Tuhan dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Tiga perintah Tuhan. 1. Hormatilah ayah dan ibumu. 2. Jangan berdusta. 3. Jangan mencuri. Perintah Tuhan. 1. Hormatilah ayah dan ibumu. 2. Jangan berdusta. 3. Jangan mencuri.